Ini berbicara sekarang ya. Ini sekarang. Dia berlindung sama ulama. Setelah dilindungi sama ulama, kamu anjing-anjingkan, kamu babikan ulama. Ya. Setelah sekarang itu kamu berubah fitnah. menjadi celeng hutan, ulama juga yang kamu kait-kaitkan. Menjadi maki ulama fitnah matamu itu, fitnah matamu itu. Ini fitnah, ndak ada. Memangnya anak-anakmu telah dientot ya sama Balawi. Mustahil para ulama kalau dihujat mereka berpelukan, mereka mencium tangannya, mustahil. Mana ada buktinya, mana? Seperti kalian ini semua membenci, ya nggak mungkin lah. Nggak mungkin, jangan mencium tangannya, barang aja tidak mungkin. Ulama kamu anjing-anjingkan, kamu babi-babikan. Sekarang kondisinya sudah Yang namanya menghina ini sudah benci, Bang. Kalau sudah benci nggak mungkin berpelukan, nggak mungkin mencium tangannya. Ya orang sama celeng lihat aja nanti. Kalau itu memang menghina ulama, nggak mungkin mereka berpelukan. Ini bisa otak kebalik, Bang. Kalau PWI ini fakta. Ini fakta sejarah. PWI ini fakta, mereka menghujat menjadi maki dan mungkin berpelukan. Adakah di sini pertanyaannya? Adakah PWI yang mencium tangan Habaib atau memeluknya? Tidak ada. Ini nggak usah data, ini fakta. Pakai surban aja, kepada Soekarno untuk tinggal di Indonesia. Setelah kalian besar, lalu pulang apa anu balasanmu? Ulama kamu anjing-anjingkan, ulama kamu babi-babikan. Masa dia dibilang menjadi celeng. Sekarang pada saat kamu posisimu menjadi celeng hutan, kamu ulama juga yang kamu kait-kaitkan. Babi duriannya celeng. Kamu itu Pak durian Babi duriannya celeng. Ampun Birsamu, jangan Birsa. Gak kuat Birsa. Babi ya celeng leng Percuma juga sudah terlanjur sadar. Heran saya, nggak capek kalian setiap hari, setiap malam hidupnya cuma bisa mencaci maki. Saya berpikir fakta ini, nggak perlu data. Adalah dari keturunan celeng hutan. Kamu yang keturunan celeng hutan. Ampun Birsa, kata Sirijik itu masa ulama sampai bisa nelanjangi orang dari jarak jauh? Apakah itu disebut ulama? Apakah itu pantas disebut sebagai ulama Madura bisa terbang, Pak? Ulama celeng. Cat mesum itu ulama saya bisa terbang. Gimana kamu? Suruh on cam tadi nggak mau. Saya pengen tahu di belakang kalian ini apakah ulama? Tidak usah banyak buktikan keyakinan antum. Ayo on cam buktikan. Nabi. Kalau saya ini di belakangnya apakah ulama? Apakah belakang Salim? Kalian nggak mau. Apakah jancuk kaum ini? Jancuk. Kalian nggak mau suruh on cam. Gak usah makan permen. Saya pengen tahu di belakang kalian ini lambang salib atau para ulama atau guru kalian. Panjang kayak lambang ulama. Coba ayo on cam kamu. Jangan-jangan lambangnya ulama Kenapa kalian ini aduh. Tadi saya sudah on cam loh. Babilawi curiae jalan. Babilawi DNA-nya jalan.
Papilawi curiae celeng. Ampun Birsa. Papilawi curianya celeng. Lawan mengaku sebagai durian api kok sampai jat mesum dengan orang lain itu gimana? Papilawi Ngakunya ulama besar, ngakunya pemimpin imam, Papilawi ternyata bajingan. hanya celeng leng Suka selakangan, Papilawi Kalau kalian nggak berani on cam, saya turun aja. Kalau kalian berani on cam, ayo lanjutkan. Ya kardus, Bagaimana? Kalau kalian mau on cam, saya lanjut. Saya percuma kalau sumpama di belakangnya lambang salib. Masyarakat sudah terlanjur tahu, sudah terlanjur sadar. Di belakangnya tidak ada guru, tidak ada ulama, percuma. Adalah peluru penipu ulung. Rizik Sihab, Kalau antum berani mubahalah kasih on cam. Ayo, berani tidak? Itu yang Ayo, disiapkan oleh ayo. masyarakat. Jadi percuma juga Ya, cover dengan apapun. tidak usah banyak bacot, kamu mau framing Ayo apapun tidak masalah. buktikan di belakang kalian ini ada siapa. Bukti nyata itu terserah Ayo, cam, oke, antum. bareng, yuk. Ayo. Rizik Sihab yang berani Ini di belakang saya. berani membalan dah. Sudah percuma juga kamu Ayo, tunjukin coba apapun. cam di belakang kalian siapa, ayo. Sudah terlanjur Berani sadar tidak mubalah. sesadarnya. Tunjukkan bahwa kalian ini Tunjukkan berilmu, wajahmu. bahwa kaum punya itu guru dan punya ulama. Ayo. adalah pendusta Kamu ulung. itu celeng apa manusia? Tunjukkan wajahmu. Celeng mempunyai guru, gurunya ya celeng. Kalau nggak berani on cam, buka kamera, saya pulang aja ini. Cirinya. Ya, pulang Jadinya saja. saya kerja ini, kerjaan lagi banyak ini. Adalah Penting juga. jalan Kalau berani membalas ya, Mayo. Ya kardus bin Pulus. Itu namanya rai tembok, itu namanya tidak punya malu. Meskipun Kalau mau masalah lihat sudah kitab-kitab keluar, ini, tapi tidak ini kitab semua nih. mengakui. Ya, Ini kitab semua ini. Buat apa? Mayo mubahalah berani tidak. Ini kitab semua ini. Berani tidak. Ada yang kecil juga. Ada ini juga nih. Rizik Sihab yang Buktikan tuduhanmu. Sesadar-sadarnya terhadap kaum babi-babi Baal, bahwa kaum Ayo, babi-babi Baal Cam, saya pengen tahu di belakang kalian ini siapa. tukang ngaku-ngaku, tukang tipu-tipu. Buktikan, Yang buktikan asli ayo. tidak Kalau enggak saya tentu kerja dilihat aja dari ini. tanda-tanda dan ciri-cirinya. Kerjaan Bahwa banyak dengan nih, ada nih, kaum kerjaannya babi-babi nih, Baal nih. adalah Tukang sebangsa tipu, dengan tukang kelimutan. tipu. Maka posisi sekarang Kerjaan kaum saya babi-babi lagi Baal banyak. sudah Sok-sok terlanjur kalau dilaksanakan nggak mau adalah on cam. kelimutan. iblis. Saya turun. Bisa Turun menjadi gitu. orang yang gamis, ternyata tukang tipu, tukang cabul. Tuh, coba on cam. Coba on cam. Buka kamera. Papilawi curiae Buka kamera. Papilawi Waktunya sudah mau habis. Paling Islam Mana mati. muka celengmu mana? Mana muka celengmu? Gimana itu Budak kamu? celeng tetap Ame, budak ya. celeng. Dulu kamu mulia dihormati kok jadi celeng. Raden. Jelaskan. Tetap saja Ayo jadi buka kamera kalian. Kalau memang kalian ini orang Islam, dibuka. Orang Islam pun saya pengen tahu di belakangnya siapa. Raden, coba kamu Takutnya jelaskan. di belakangnya itu Wahabi. Wahabi juga ngaku Islam, PWI juga ngaku Islam. Berubah menjadi Sekarang buktikan di belakangnya berubah siapa. menjadi celeng. Gimana Apakah ceritanya? kalian Kamu ini itu masih nyambung siapa? dengan Yang ada gurunya? di kepalamu itu siapa? Kalau kalian tidak iblis. nyambung atau terputus dengan gurunya, wajar kalian seperti ini. Ada foto pakai ilmu kontol teman-teman, lihat tuh. Coba di coba belakang buka tuh. kameranya, buka kameranya. Ini saya buka ini. Ini apa ini? Ini apa ini? Mubahalah berani tidak. Mubahalah berani tidak. Kan kamu Raden, Kapan mau Mubahalah berani Kapan tidak. mau berubah menjadi Ayo, bukti kalau mau kontol. ditonton, ayo kapan?
Bagaimana itu semua makin hamil itu sudah menjadi hinaan, celaan di negeri ini. Ya, apalagi kamu. Ya, bagaimana seorang Lutfi bin Yahya itu sudah menjadi hinaan bulan-bulanan tanpa batas. Ya, dulu padahal sakral, dihormati. Kenapa sekarang berubah menjadi celeng? Tolong kamu jelaskan kepada masyarakat. Ada ukuran berempang. Enggak beritahu oleh salah didul. Dia sempa ukuran berapa 4 kali berapa dia? Tapi lawi curiae jalan. Tapi lawi ane jalan. Minta berapa betul kalau mau kalau harga Pak Polo. Turun celeng. Tapi lawi 40.000 lah. DNA celeng Bilawi 40.000 sih no ada ya bagi. Tapi lawi DNA celeng Yo, coba si Pak Polo 40 ya. celeng Tapi lawi DNA-nya celeng leng. Salman, Salaman, Iya, lagi. itu sudah siap mubahalah di sampingmu itu loh. Konten, ambil Al-Quran, wudhu, buktikan keyakinanmu kalau babi lawi ini juriah Nabi. Ayo, nggak usah banyak baca, buktikan saja nyalimu, mubahalah. Minta berapa orang? Kalau diajak dua, teman-teman diajak, apa kalah. ya diajak untuk tes DNA, pasti dia menghindar. Dia ajak mubahalah. Kalah ya, Jadi kalau mau berdebat dengan kaum ini dua, DNA dengan mubahalah, itu saja. Betul bang, benar. Dan saudara-saudara semua menyelesaikan pekerjaan dulu, tetap sehat, semangat, babi lawi juriah celeng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Benar bang. Buka kamera itu yang bersing kena ore. Buka kamera jangan Mubahalah tapi baca paling gede bang. Betul bang. Oke, tobuk malam-malam ke malam. Ngasih bukti dari narkoba. Ini nggak mau mubahalah dah. Salman, ini lihat nih. Diturunin kong. Ini Man. Nanti rukat kong, anak kecil kong. Ini anak saya. Ini fotokopi. Kong diturunin kong, anak kecil kong. Dia sengaja tuh bikin rungkat tuh. Ya itu Kalau sudah membahas masalah kayak DNA gitu dan bisa, mubahalah, dia sudah nggak bisa bingung dah. tentang Jangan mubahalah kita nggak berani. ya mubahalah dengan DNA, itu aja dah hujahnya. Enggak, Karena nggak bisa mengelak dari dua ini. yang saya heran tuh begini loh bang. Dulu dia dagangin nama Rasulullah. Sekarang begitu kemudian teman-teman pada bilang dia minta buktinya ya gak bisa dia tunjukkan. Sekarang dia dagangin nama ulama. Gunanya apa? Dompleng, pansos. Kan begitu. Makanya kan gini, dia selalu hujahnya tentang ulama-ulama terdahulu. Kan itu sejarah. Ya, artinya ketika Soekarno mau mengusir kaum ini, kaum Baal ini, itu kan mengutus Jenderal Ahmad Yani kalau nggak salah di situ. Iya, Jenderal Ahmad Untuk Yani. menanyakan kepada para ulama, para kiai-kiai pribumi. Sekarang celeng-celeng tarim itu pada merapat ke kiai-kiai kita gitu loh. Nah, dan pada saat Dari itu serentak tubuhnya. semua kiai-kiai pribumi itu mengatakan bahwa kaum babi-babi Baal ini adalah bukan dari keturunan Nabi Allah Muhammad. Itu ulama terdahulu di negeri ini telah Masuk mengatakan masail begitu. ya? Itu ada sejarah, Masuk tercatat masail dalam ya? sejarah. Apakah celeng-celeng tarim ini mencari aman, merapat ke kiai-kiai kita? Pada saat ditolong, Kiai Wahab Abdullah itu memohon kepada presiden ya untuk membela kaum ini, babi-babi ini. Jadi nggak dipulangin. Nggak dipulangin bangsa. Lanang itu ramu tuh.
Jadi gara-gara Kiai Wahab itu jadi Soekarno nggak jadi memulangkan para Balawi ini gitu maksudnya. Ya kan gitu sejarahnya, tercatat dalam sejarah kan. Dipimpin oleh Kiai Wahab Abdullah. Ya, Berarti dibantu sama lalu ulama kita mereka. dibantu sehingga dia sudah melunjak gini kan, dengar sendiri bagaimana kan ketika Jadi kaum nggak- ini jadi balasannya kesimpulannya- kepada kiai-kiai membabi-babikan, menganjing-anjingkan, terus bagaimana presiden dicaci maki, ini balasannya Jadi sama runutannya- seperti moyangan terdahulu Runutannya begini ya, ya. Bangsa, maaf ya, ini runutannya begini ya, supaya teman-teman di bawah juga paham runutannya pada saat Ya. itu Soekarno ingin memulangkan para Balawi karena memang nggak manfaat gitu loh ya buat negeri. Tetapi dia Ya, minta ya kan jelas Soekarno itu kan presiden Kang, dan belajarnya dia insinyur. Dan Ya. sejarah tentang kaum Baal ini, kaum Yahudi Askenazi ini kan termaktub di Taurat, kitabnya Yahudi itu. Di Zabur juga ada, di Injil juga ada kaum terusir dan terhinakan di muka bumi. Oh ya. Ya, bahwa kaum ini diusir di seluruh dunia. Itu sejarah menceritakan apa kira-kira kan Soekarno kan tidak mungkin dia tidak tahu sejarah. Oke, jadi Bagaimana ketika Kaukasia mengusir kaum ini, Turki mengusir kaum ini, di Mesir mengusir kaum ini, di Jerman mengusir kaum ini, di Yaman mengusir kaum ini. Ya, kan ini sejarah. ketika Soekarno ingin mengusir para Balawi ini minta tolong ngemis-ngemis kepada para ulama kita. Begitu kan? Ngemis-ngemis kan, minta bantuan kan. Nah setelah dibantu oleh para ulama sehingga mereka tidak dipulangkan, lalu kemudian mereka kurang ajar kepada ulama kita. Nggak tahu diri berarti mereka itu ya. Di mana saja tidak tahu diri, di Kaukasia juga tidak tahu diri, di Turki tidak tahu diri, di Mesir tidak tahu diri, di Jerman tidak tahu diri, di Yaman juga tidak tahu diri. Zaman rasul-rasul dari mulai Nabi Nuh juga tidak tahu diri. Dituntut itu, diungkit oleh Allah kan. Kurang bagaimana saya saya memberi kenikmatan kepada dari kaum Bani Israel ini. Diungkit oleh Allah. Lihat, baca di Al-Quran. Ini kan dari mulai Rasul sampai setelah Nabi Muhammad tidak berubah karakter dan sifat. Yang menolong akan dipatok dengan ini. Bagaimana Palestina cuma dikasih satu desa, terusir kan pribumi. Ini yang nolong. Nah, Bagaimana di Yaman ketika ditolong di sana, terusir. Negara yang belum mengusir kaum ini, satu-satunya di muka bumi, sejarah kaum ini yang belum mengusir kaum ini hanya di Indonesia. Itu belum ada sejarahnya. Seluruh dunia sudah mengusirnya. Karena kayaknya tahu bahwa kaum ini adalah kaum perusak di muka bumi. Di Taurat ada itu. Tidak mungkin Hitler itu mengusir kaum ini, memberondong kaum ini. Karena tahu dalam sejarah, juga termaktub dalam kitab. Kira-kira Apa setelah Hitler membuat begitu, ya dihujat oleh seluruh presiden di dunia. Apa jawabannya Hitler? Suatu saat kamu akan tahu siapa sesungguhnya kaum Yahudi ini. Tahu semuanya kan akhirnya kan. Nah, sejak statement itu semua waspada seluruh dunia. Makanya kaum ini di Amerika tidak mau tes DNA. Di Israel tidak mau tes DNA karena ketahuan bahwa kaum yang DNA-nya G adalah kaum perusak. Takut terusir. Iya ya. Jadi mereka itu pada saat mereka itu terjepit, mereka minta tolong kepada ulama, ngemis-ngemis kepada ulama. Tapi setelah mereka dibantu dan kemudian mereka jaya, ulama-ulama yang telah menolong mereka hinakan sehina-hinanya. Ma'ruf Amin dikatakan babi sama dia, Gus Dur dikatakan buta hati, buta mata oleh dia. Padahal dulu mereka minta-minta ampun, minta-minta tolong, tapi setelah mereka jaya, bukannya balas budi yang kita dapatkan, tapi penghinaan oleh mereka.
karena mereka sudah merasa mereka sudah lebih jaya daripada ulama-ulama Nusantara. Makanya itu sekarang kan Pak Alam itu kembali kayak dulu merapat ke kiai Iya, gitu loh. nempel lagi, betul. Nah, terus kiainya itu kalau diem aja, para Pak Alwi ini merapat untuk ada tujuan lain gitu loh. Ya, sejarah Kok terulang diem lagi gitu dong. loh. Sejarah terulang lagi dong, bodoh dong kita. Kalau sampai merapat dan kiainya mau lagi. Bagaimana sejarahnya oke ya, kalau melihat sejarah yang ditulis oleh Allah dalam kitab. Ketika sarkofagos mendekati Fir'aun, Ramses, apa yang terjadi? Ya, kekuasaan Fir'aun dalam kekuasaan sarkofagos, yaitu bin Yahya. Bagaimana ketika dia menunggangi Nabi Allah Musa, kaumnya Nabi Musa lalu diambil oleh Samiri. Kan dari kaum yang minoritas bisa menguasai mayoritas, itu siasatnya. Bagaimana si Lutfi bin Yahya ketika masuk di Jatman, apa yang terjadi? Kaum di situ, orang-orang dari Ikhwan dari Jatma itu diangkut sama dia untuk menjadi Jatma. Ini artinya siasatnya dia sama yang dilakukan oleh Sarkofagos dan Samiri. Ketika dia bersama dengan Nabi Musa, kaumnya Nabi Musa diangkut semua. Tinggal berdua lagi dia, hanya bersama adiknya, Nabi Allah Musa dengan Harun. Terus sampai turun-temurun yang diambil oleh siasatnya, cara menguasai suatu negara, itu sama seperti yang dia telah dipraktekkan kepada Ramses, yaitu Sarkofagos bin Yahya, yang telah dipraktekkan oleh Samiri kepada Nabi Allah Musa. Berarti dukun Fir'aun yang namanya Yuya itu hampir sama, mungkin sama dengan Yahya ya. Kalau dalam bahasa Ibrani-nya adalah Yuhya. Iya, berarti Yahya itu Yuya ya sebetulnya. Sarkofagos bin Yuhya. Oh, berarti kalau saya katakan Lutfi bin Yuya itu boleh dong ya? Ketika diarahkan menjadi Yahya. Berarti Lutfi Ini bin artinya Yuya. yang mengontrol kebijakan Fir'aun. Yang mengontrol kebijakan Samiri ini adalah anak buahnya Sarkofagos bin Yahya. Oh, berarti anu ya, Yuya itu penasehatnya Fir'aun ya. Dukun. Ya. Lah di Indonesia itu dia ada ahli dalam loh. masalah sihir. Dari presiden kita itu ada dari keturunan Yuya itu menjadi penasehatnya Pak Jokowi itu. Oh iya. Malah Ya. Terus akhirnya selamatkan Bani Israel itu melalui dari Nabi Allah Musa. Maka ikut semua Bani Israel itu bersama Nabi Allah Musa. Ditunggangi oleh Samiri sebagai penunggang. Maka setelah itu Nabi Allah Musa dipanggil di Turisina oleh Allah untuk menghadapnya. Lalu pada saat dia belum sampai ke Turisina, dia sudah nyembah berhala. Artinya semua kaum yang telah diselamatkan oleh Nabi Allah Musa, dia mengikuti Samiri. Jadi tidak pernah berterima kasih. Ya, akhirnya nggak ada, tinggal berdua Nabi Allah Musa dengan adiknya. Harun. Kaumnya diambil semua oleh Samiri. Begitu juga waktu Nabi Allah Nuh sudah nggak ada. Ada salah satu kaum juga di situ menunggangi di kapal Nabi Allah Nuh. Penunggang. Jadi dia di mana-mana pasti mengontrol kebijakan. Tidak ada yang nomor dua. Gini. Di waktu Pak Jokowi itu membubarkan HTI dan FPI itu apa kedudukannya Presiden sufi sedunia itu posisinya masih penasehat apa belum itu? Ada yang tahu kah? Penasehat, tapi penasehat kan bukan satu saja, banyak. Iya, gini, apa mendukung gitu loh dengan dibubarnya FPI dengan PWI Kalau ini tidak gitu loh. mendukung dicurigai. Karena yang tidak mendukung penasihat cuma satu itu aja. Pasti ikut mendukung dia, pura-pura.
Apa itu trik politiknya Pak Jokowi gitu loh, merangkul siapa itu Presiden Sufi sedunia itu dengan tujuan membubarkan HTI FPI itu kan gitu. Oh, Artinya sejarahnya kalau kita melihat sejarah dari Rasul ke Rasul adalah Itu kaum trik. ini yang Kalau menurut dekat aku bersama kalau dengan politik Rasul, itu ya, trik kan, teman-teman, ya. trik ya, triknya Pak Jokowi kan gitu loh. Jadi tidak ada semua agama yang orang kepercayaannya itu adalah dari kaum ini, dari kaum Yahudi. Apapun agamanya. Bang, saya mau tanya Bang, Israel itu kan, Bani Israel itu kan 12 itu ya, 12 marga ya. Ini Balawi itu marga ke-13. Itu gimana ya maksudnya ya? Kan harusnya Marga Israel artinya di situ DNA-nya itu G X file. Ya. Coba bedakan kaum Ba'alawi dengan Yahudi yang aslinya itu kan seragam mukanya kan. Muka-mukanya kan hampir kayak sama gitu. Kalau G yang X file itu berantakan. Ya, ada yang biru, ada yang ungu, ada yang putih itu pucat, ada yang ini gitu. Karena di sini yang perempuannya apa auran sembarangan. Antum tuh ya celeng ya. Kalau yang Yahudi itu memang menjaga dari keturunannya, memang dijaga perempuannya. Tidak boleh dengan orang lain karena tahu ketika tercampur bahwa dari keturunan ini akan merusak kaumnya. Gitu. Tapi yang kaum X-File ini bapaknya ini gay dari kaum Yahudi. Ketika ini sudah artinya apa ya, sudah ngentu ke semuanya perempuan itu kan pasti akan melahirkan anak G. Dan anak G ini akan membuat kerusakan dari keturunannya di seluruh dunia. Gitu. Tak peduli, begitu sudah hamil tinggal gitu. Dan pasti akan menjadi dajjal nanti. Gini, pertanyaannya kenapa DNA-nya celeng itu ada kesamaan dengan Ba'alwi? Apa dulu itu ada kaum Ba'alawi yang dikutuk jadi celeng gitu loh? Ya, dari kaumnya Nabi Musa. Masalahnya di Jawa tuh dulu itu ada cerita-cerita yang dikutuk jadi monyet. Kalau kan itu jadi tidak ada kitabnya Kang harimau. Ami. Ini ada kitabnya, di Taurat ada, di Zabur ada, di Injil ada, di Al-Quran ada. Bahwa kaum Yahudi dari Bani Israel dikutuk oleh Allah menjadi kirodatan wal khanazir. Yaitu kera, sejenis kera kayak chimpanzee, gorila, sebangsa itu. Khanazir ini celeng. Ya, karena apa dikutuk? Karena saking ngeyelnya. Ya, saking ngeyelnya ini. Maksudnya itu dikutuk itu karakternya wujudnya. Di situ menjadi kera. Dalam ditafsir di situ ada yang Mufasir mengatakan di situ ada sifatnya, ada sebagian fisiknya. Karena di situ bentuknya akan menjadi, ya. Kalau nggak salah itu maka saya jadikan orang di situ kaum itu kirodatan wal khanazir. Kalau mau manusia jadi celeng sih percaya aku ya. Kayak babi ngepet itu kan manusia jadi celeng kan. Manusia siluman. Nah, ini Di Kalimantan itu juga di Sumatera juga ada siluman harimau ya. Manusia karena bisa Allah mengatakan berubah jadi harimau. setelah mengutuk itu, ini sebagai pelajaran pada kaum yang sekarang ini dan kaum yang akan datang, kata Allah di ayatnya itu. Jadi peringatan kutukan itu terjadi pada zaman itu dan juga akan terjadi pada zaman yang akan datang sebagai peringatan. Bahkan Kira-kira sampai kiamat. Ini gini ya Sulawi, kira-kira Muhyiddin ini bisa nggak dikutuk jadi celeng? Terpapar
Ya, Oh, sekarang kan terpapar, sudah masih terpapar. terpapar celeng. Seperti anjing gila menggigit manusia, maka manusia itu akan gila. Oh, berarti kena virusnya ya, kena virus. Mas. Ya, terpapar. Saat ini azabnya turun sama anu Babi Lawi ini kan memang sudah Contohnya, ini azab contohnya Nabi Allah Nuh kan punya anak, gennya Nabi Allah Nuh. Beriman awalnya karena bergaul dengan kaum yang dilaknat oleh Allah menjadi pengkhianat. Sudah berat sentuh kan sudah seperti digigit anjing gila gitu. Pasti sudah akan berkhianat kepada orang tuanya. Ketika berkhianat kepada orang tuanya akan berkhianat kepada hukum-hukum Allah. Terpapar. Sama seperti istrinya Nabi Allah Lut. Dia beriman awalnya bersama Nabi Allah Lut. Ketika bergaul dengan kaum yang dilaknat oleh Allah menjadi pengkhianat, maka istrinya menjadi pengkhianat. Maka akan mengkhianati suaminya dan akan mengkhianati hukum-hukum Allah. Oh gitu ya Bang Sedia. Bang Sedia Dia saya kan mau. terpapar. Iya. Enggak, jadi mengenai terpapar ini begini Bang Sedia. Saya mau tanyanya begini loh. Ini kan para Balawi ini kan apa dibilang juriahnya Yuya ya. Yuya itu kan katanya dukun ya. Sihir, ahli sihir gitu ya. Nah, kemarin itu ada akun namanya Jipo, akun Jipo, dia itu muhibin akut gitu ya. Nah, tetapi dia sudah tersadarkan setelah semua yang dia miliki itu habis, gak tersisa, baru dia tersadarkan. Nah, pada saat dia bercerita gitu ya, dia bilang dalam majelis-majelis Habib itu dia disuruh minum atau disuruh makan sisa Habib. Dan setelah dia minum atau makan sisa Habib itu, dia merasa bahwa dia kayak hilang ingatan gitu loh, Bang Sedia. Nah, bahkan dia juga cerita ada temennya dikasih minum dan dikasih makanan begitu, terus kemudian dia kesurupan karena katanya ada penjaga dari leluhur yang nggak mau anak temennya itu terkena gitu loh. Makanan atau minuman yang dikasih Habib itu ditolak begitu. Tetapi yang dia bilang katanya pada saat habis makan dan minum itu dia jadi kayak hilang ingatan gitu. Nah, itu akhirnya dia itu berakibat pada saat Habib Umar itu butuh dana untuk pembangunan rumahnya di Yaman. Dan dilakukan penggalangan dana. Nah, di saat yang sama ibunya juga membutuhkan uang. Nah, tapi pada saat itu dia lebih memilih untuk memberikan uangnya itu kepada penggalangan dana untuk pembangunan rumah Umar di Yaman dibandingkan ngasih ke ibunya sendiri. Karena dengan harapan surga. Padahal surga yang nyata itu ada di ibunya menurut saya. Tetapi pada saat itu dia bilang, ya saya nggak tahu kayak orang pusing gitu loh, maunya kasih aja ke dia gitu loh. Nah, apakah makanan dan minuman itu juga bisa dibilang dendam atau gimana atau sihir atau gimana mungkin Mas ya? Ya kan makanya itu tadi Kang, Allah menceritakan suatu tamsil ibarat ya. Itu rasulnya yang dijadikan contoh oleh Allah, ada tiga rasul. Nabi Allah Nuh, Nabi Allah Lut, Nabi Allah Ibrahim. Nah, ini kan ketika bapaknya bergaul dengan kaum yang dilaknat oleh Allah menjadi pengkhianat, maka dia akan jadi pengkhianat, akan mengkhianati anaknya. Begitu juga istrinya Nabi Allah Lut, begitu juga anaknya Nabi Allah Nuh, karena bergaul. Nah, begitu juga di negeri ini dulu untuk mendirikan sebuah negara, sebuah bangsa. Ya, ini dulu di mute dulu jadi nggak doubling. Ketika di negeri ini membangun sebuah bangsa, maka kan ada ikatan sumpah. Nah, ketika mengikat dengan sumpah ini kan mengikut leluhur yang terdahulu, sumpah palapa. Maka di negeri ini ingin membuat suatu bangsa dan negara. Lalu diikat dengan sumpah yang sakral, yaitu Sumpah Pemuda. Diajak bareng-bareng keluarga besar NKRI. Nah, di situ kan bersumpah, berikrar. Dalam keluarga besar itu siapa saja situ? Kan ada perwakilan-perwakilan semua. Pendiri-pendiri bangsa. Yong Java, Yong Sulawesi, Yong Cina, kan ada semua.
Yang tidak ada di sini dari ikatan sumpah itu bukan dari keluarga besar. Ketika keluarga kita ini, keluarga besar ini sebangsa setanah air bergaul dengan kaum yang dilaknat oleh Allah menjadi pengkhianat, pasti akan berkhianat kepada bangsa dan negaranya, pasti akan berkhianat kepada saudara sebangsa dan setanah air. Itu contohnya sekarang kita saksikan. Pokoknya dulu saya akan cerita, Allah menceritakan tentang rasul-rasul terdahulu ketika bergaul dengan kaum yang dilaknat oleh Allah menjadi pengkhianat. Kalau sudah dilaknat oleh Allah, siapa yang bisa akan merubah laknat itu kira-kira menurut sampean? Kan nggak ada yang bisa. Pelaknatan ini mulai dari kaumnya Nabi Allah Nuh, Nabi Allah Lut, Nabi Allah Ibrahim, terus sampai ke bawah Nabi Allah Musa, terus kepada Nabi Allah Muhammad, terus sampai sekarang. Kaum yang seperti itu yang Allah ceritakan dalam kitab-kitabnya, kita temukan sifat dan karakter itu sama seperti Allah menceritakan kepada rasul-rasulnya. Mengaku mulia, merendahkan yang lain. Ya, mengaku sebagai cucu. Kaum terdahulu juga begitu, mengaku Allah, mengaku keturunan dari Nabi Allah Ibrahim, mengaku sebagai keturunan Nabi Allah Yakub, padahal sama sekali tidak. Tujuannya untuk apa? Untuk mendapatkan kemuliaan. Sama seperti Samiri mengatakan kepada kaum Bani Israel itu bahwa dia adalah perwakilan daripada Nabi Allah Musa setelah Nabi Allah Musa tidak ada. Enggak, Ini. tadi pertanyaan saya tentang Bentar. Saya mau kekuatan sihir dia gitu loh, kekuatan sihir dia mau sehingga tanya orang si itu menjadi Edan sihir ini. gitu. Wong Edan dengarkah terkait dengan berita siapa itu ketua RA itu apa ditangani oleh Yahusa itu? Informasi itu apa hoax apa bener itu? Wong Edan. Halo? Jadi itu Kang ya teman-teman. Dulu kan kita di sini NKRI kan jelas. Yang bukan dari NKRI dulu siapa? Di negeri ini. Ada perwakilan dari Cina ada. Yang tidak ikut siapa? Coba diteliti dulu, dianu dulu keluarga besar kita NKRI. Itu dulu dianu dalam sejarah, siapa saja yang ikut di situ. Yang membangun negeri ini. Ya, yang bukan dari keluarga besar kita, itu bukan. Kenapa dia berkhianat kepada kita? Coba telusuri. Pasti ini bergaul dengan kaum yang dilaknat oleh Allah menjadi pengkhianat. Karena di situ juga memperingatkan Allah dalam Al-Quran ketika menyampaikan juga kepada Nabi Allah Muhammad. Wala tazalu tattali'u ala kha'inatum minhum. Ini bentuk laknat. Ya. Dan akan kamu temukan dari kaum ini, kaum Yahudi ini, ya. Tazalu masif secara terus-menerus. Ya, tattali'u ini akan apa? Mengikuti. Ya, akan melihat kamu. Ya. Dari mana apa yang akan dilihat Nabi Muhammad di situ? Yaitu kha'inatum minhum, dari mereka ini. Akan selalu berkhianat dari mereka ini. Kan tidak putus itu laknat itu, mulai dari Nabi Allah Nuh sampai kepada Nabi Muhammad, Nabi terakhirnya. Sampai sekarang kita temukan. Berkhianat kepada kiai-kiai kita terdahulu yang membantu. Ternyata apa balasannya? Dianjing-anjingkan, dibabi-babikan. Contohnya seperti di Palestina, dikasih di situ. Apa yang terjadi? Pribumi diusir. Berkhianat. Sama seperti bagaimana Israel berjanji perdamaian kepada PBB. Sudah berapa kali? Sekarang berkhianati, sekarang berjanji damai, sore sudah dikhianati.
Sama kata Allah, dia datang kepada Muhammad, pulang dari kamu sudah dia kafir lagi. Kan tidak merubah sifat dan karakter. Kan tidak bisa merubah sifat iblis itu karena sudah terkutuk. Kan tidak bisa merubah. Tetap terkutuk. Dan siapa yang mewarisi iblis itu pasti terkutuk, terlaknat sebagaimana iblis. Bagaimana sifat iblis? Mengaku dirinya mulia di hadapan Allah, membanggakan leluhurnya dari api, merendahkan Nabi Adam di hadapan Allah itu. Sifat itu kan. Di negeri ini sudah lihat sendiri di kitab-kitabnya, di congor-congornya. Sama nggak kira-kira dengan iblis? Bahkan lebih parah daripada iblis. Iblis tidak pernah mengaku sebagai Allah. Tapi ini mengaku Allah berani dalam kitabnya. Fir'aun pun tidak pernah sudah punya prestasi, punya kerajaan, punya kaum. Tidak berani ngaku Allah. Hanya dia mengaku ana rabbukumul a'la, bahwa saya penguasamu yang tinggi di negeri ini. Tidak mengaku Allah. Iblis tidak pernah mengaku Allah. Fir'aun tidak pernah mengaku Allah, hanya mengaku Rob, penguasa. Ana rabbukumul a'la. Saya ini penguasamu. Wajar kong, dia punya kaum, punya umat, punya istana, punya kekuasaan. Paling tinggi di antara kalian semua. Tapi dia, Fir'aun, tidak mengaku Allah. Iblis pun tidak pernah mengaku Allah. Tapi ini kaum ini bahkan bukan sekedar mengaku Allah, merendahkan Allah berani. Rob itu artinya apa? Kamu pelajari dulu. Tapi kalau Fir'aun itu mengaku dirinya itu Tuhan. Iya, Tuhan. Papat Tuhan itu penguasa. punjul. Allah cuma satu. Kalau ini kan ngaku Allah, ada kitabnya kan? Iblis nggak ngaku Allah. Wong Edan, bentar. Wong Edan, dengarkah isu tentang ketua RA ini ditangani Yakuza? Memang betulkah isu itu? Oh, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kurang paham ini. Tahu informasinya. Iya. Dulu kan aku bocorno masalah terkait diduga ketua RA itu kan apa pelecehan tak apa namanya itu kan ada keluarga orang tua sama pengacara itu melaporkan ke ke NU Ranting terkait putra itu di istilahnya apa ya, disodomi lah istilahnya gitu lah, pelecehan apa lah bahasanya apa sih lah. Oleh anjene ditangani Yakuza ya pantes ae wong gundi iku lho akeh ana 20 lebih. Putune nabi. Masalahnya kemarin itu ada yang cerita kalau kasus kok sudah tahu orang ini gitu kan, berarti kan sudah bocor kan masalah itu kan. Ya kita tunggu aja video nih, kabar ya. Pasti bocor itu videonya itu. Ya walaupun nggak ditangani Yakuza, sudah ditangani Allah, Kang Ami. Nggak usah khawatir. Iya. Karena bagi orang yang mengaku-ngaku yang dengan bukan sejelas-jelasnya haknya, mereka. Ya alhamdulillah kalau bisa terbongkar kedoknya.
Justru kedok Balawi sejarahnya dulu itu malah dibongkar oleh para dukun-dukun di Mesir itu. Jadi makanya para Habib ini dengan profesi dukun itu sangat benci sekali karena dia yang membuka kedok itu. Kedoknya para Balawi itu adalah para dukun. Masalahnya kan Waktu saya waktu para ulama. pembuktiannya itu ke kandang singa itu, kan dulu dia ada tesnya, hanya satu. Bukan ulama, Kandang bukan singa. ulama, bukan kiai, bukan pengasuh pondok yang membongkar kedok. Dukun malah, itu malah para dukun-dukun yang bertanya, membongkar itu. apakah betul ini dari keturunan Rasulullah? Tidak, kalau ingin Kiainya, membuktikan bahwa dari keturunan Rasulullah suruh kiai masuk dulu kandang itu singa. takut sama di Mesir itu kiai-kiai ulama-ulama itu takut sama Balawi ini. Tapi Lalu di situ ada seorang keturunan Nabi Allah, Nabi Muhammad yang asli tidak mengaku. Dukun itu yang menceritakan bahwa ini keturunan yang asli. Kalau nggak percaya masukkan, dimasukkan, nggak dimakan. Padahal dia nggak ngaku sebagai keturunan Nabi Allah Muhammad. Dukun itu yang tahu. makanya sampean kalau dikatakan dukun itu jangan sakit hati, berbanggalah karena sampean profesi dukun itu yang membongkar kedok Balawi ini. Lalu ngaku pada saat mau dimasukkan ke kandang singa, ngaku dia. ya sekarang ini kan harus diuji gitu loh Pak Ya Alwi ketika ini, dia Pak. diuji dalam tes DNA ini kandang singa. Kandang singanya 2, tes DNA dengan mubahala. Itu. Ini kan DNA kan nggak percaya dari kalangan Pak Alwi, yaitu dengan pembuktian masuk ke turun kandang dulu. singa itu. Assalamualaikum semuanya, lanjut. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Yang mengancam kepada dirinya, dia pasti menolak, sama seperti moyang terdahulu. Makanya Allah mengingatkan kepada kaum ini, disuruh bongko oleh Allah. Fataman nawul mauta in kuntum sodikin, maka harapkanlah kematianmu itu jika congormu itu benar bahwa kamu adalah kaum, bahwa kamu adalah perwakilan Allah di muka bumi. Ngomong itu, ngaku-ngaku di hadapan umat, di hadapan kaum. Kenapa disuruh bongko oleh Allah? Karena hanya kebongkoanmu yang membuat kamu sadar. Selagi tidak bongko, ini tidak akan sadar. Nah ini ada Erwin ini. Erwin ini Muhibin Akut, orang Madura itu. Nah, Erwin. Makanya yang harus dibahas hanya 2 ini, takut ini dengan ini, DNA dengan mubahala. Kalau kitab dia bisa mengelak. Dari dulu dia mengelak terus, dari moyang terdahulu. Bisa dia bikin kitab besoknya untuk menjawab itu. Karena sudah karakter dari terdahulu sifatnya tidak berubah. Nah, setelah tes DNA ada di Jazirah Arab, ketakutan ini. Ketahuan semua, tidak bisa mengelak. Belum ada tes DNA, ditemukan tes DNA, mengelak ini. Monggo nak. Selamat bergabung di Amalnya Dumbokong. Oke, selamat bergabung. Selamat pagi. Shalom, shalom. Ini kalau mau bernarasi, Kang Manis ini juga baru masuk di Komalnya Dumbokong. Iya, kebetulan saya ini adalah anggota Robitoh Alawiyah. Iya, iya. Anggota ini. Jadi ada beberapa hal yang menarik untuk saya bahas. Pertama, narasi amburadul dari Bangsat Lawi. Nah, amburadul kan. Ya, kalau mengancam dirinya dianggap amburadul ini. Oke, kenapa saya katakan amburadul? Karena tidak mungkin dong saya framing tanpa sebuah data, gak mungkin. Jadi saya katakan terlebih dahulu, boleh benci habaib boleh, tapi jangan sampai akhirnya membela Fir'aun di sini. Kenapa?
Karena Fir'aun jelas ya di dalam ayat Al-Quran dikatakan apa? Dikatakan bahwasanya Fir'aun itu mengaku sebagai Tuhan. Apakah Bagaimana ayatnya? Rob yang Bagaimana dimaksud ayatnya? adalah penguasa? Tentu tidak. Karena kalau mau baca ayat Al-Quran jangan sepotong-sepotong, Pak. Baca Ya, coba lengkap. bacakan Iya. ayatnya itu. Apa ayatnya? Oke. Ya, Anda bisa buka surat An-Nazi'at ya, ayat 24. Monggo dibuka. Itu gedabrus, coba dekat rumahku kencing. Kamu jangan omon-omon aja, coba baca syahadat kamu. Omon. Assalamualaikum. Ya babi bana. Ya Bahar. Ini loh pengikutku ini loh. Dia banget. Jangan ikut-ikutan yang mencaci maki, dibilangin kok. Sabar Beb. Saya tidak mencaci maki, Bang Kamandano. Itu kenyataan, bukan caci maki. Fakta. Cari sopo. Edi, kamu itu coba baca syahadat dulu kamu. Yo kamu yang baca syahadat itu. Lah, Bib pulang aja, malu pribumi asli udah gak seneng lagi. Ayo. siapa yang tidak percaya sama Habib? Coba. Kalau yang percaya sama Habib itu musyrik, syirik. Percaya Tidak percaya. Beb. Sambian itu rambutnya disisir dulu biar nggak diketahuan. Yo Habib yo ngene, Habib gaya ngene kok ora masalah ngene kok piye ponggo. Aku bar iki lho, Arpura. Baik percaya ke Anjas daripada percaya sama Habib. Lo. Masalah. Isu-isu wis padha misu-misu kene. Piye karepe? Satu Kiai Anjas lebih mulia 4 juta Habib di Indonesia. Makanya Habib lan delok kok malih Kiai Anjas padha edan kabeh. Lah iki nek dibuang piye? Buang. Oh jeneng namamu itu yang bagus. Kemarin sudah tak bilangin. Beb Kamandanu. Mau kok lu Kang Buang ki ngomong ya babi bana ngono. Bener. Ya babi Bibana. Ora bener ya. Astagfirullah. Ulangi lagi. Masalah. Bagaimana ini? Jit aneh datang kemari nih. Bukan untuk menghancurkan tapi membangun, menyebar. Berapa uang yang dibawa dari Sarin, Beb? Biar bangunkan kontol. Berkarung-karung duitnya. Sampean moco no daftare ora percaya. Wong gak percaya tok ge angel wong ki piye malah bisa. Edi, ora apa ngisru ning kono belakon kene geser. Opo? Orne pun enggak apa-apa, siap dilaporkan. Begini aja, Begini aja kamu, Edi. Kalau kamu butuh uang, bilang aja. Aku tidak butuh uang dari hal-hal yang semacam itu. Cari aja yang halal. Uang dapat dari pembohongan, menipu-nipu. Ora. Air setelah diminum, diludahi, dijual 10.000 itu gimana maksudnya itu? Dibuktine, kok dia bukti. Bukti jongos otak babu ya gitu tuh. Buktinya mana? Iki nek nggonku iki tak kei rokok iki. Ya aja rokok entel, tak kei iki rokok 2 bungkus. Ayo kene. Ora sampe lebih-lebih koyo kuwi.
ora bener kuwi. Ya nek tuku rokok ya cok, rokok Wih, ilegal. rasa guyu-guyu win wah apa iki Edi kowe udah dimukimat malah rong dino pencalat kene kok tak pencalat kono Mati itu mencerdaskan kok. Mukimat makan. Itu mukimat makan. udah Ini ya, aja lah bener. kamu Edi. Kalau kamu nggak punya uang, biar barokah hidupmu. Aku tidak butuh uangmu. Udah. Aku tidak butuh uangmu. Aku bisa cari duit sendiri. Gak butuh uang. Daripada Yang kamu jadi uang fitnah-fitnah penipu, terus. tadi nipu-nipu itu percuma. Loh, aku ngomong bener kok amane penipu piye irungku delok iki ya Habib kok nipu. Delok irungku apa ono gambar Buat apa dari penipu itu? Lu masal buktikan lo. Ini fitnah ini. Hiburan dipalsukan semua, Apa? di atas namakan Balawi. Itu apa ini? Jangan melihat yang itu itu oknum itu tidak semuanya Ya, itu oknum. Tapi oknumnya para oknumnya itu setuju semua. Didek congore. Lu aku dijejek congore ning kowe. Piye? Tapi Bang Kamandanu, sampean iki margane apa? Margane apa sampean Bang Kamandanu? Margane. Aku lali wis ora usah dibahas margane kene mau aku ora Lho piye to ora enek margane piye to? Ora aku mau bahas marga-margaan sing kene. Oh iki piye? Paling margane sampean iki ora adus paling. Ora adus piye? Oh, itu kan Goro-goro wong iki karo wong Tegal kae aku ora turu rong bengi yo. Aku ora suwi ngene. ini marganya Latas ini, tukang bersih ini. Enggak, jangan opo enggak lah. Dilarang bongkar, jangan urusin nasab. Apa yang ngurusin nasab? Nasib aja diurusi kalian itu loh. Kamu itu nggak lihat muka aku mirip Sarip apa enggak itu? Hah?